solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, salam jumpa bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Bahagia sekali kembali Novi menyapa Anda semua dimanapun dapat mendengarkan siaran kami di program spesial kita di setiap hari Selasa dan Kamis. 1 jam ke depan kita akan sama-sama dengan teman-teman yang sudah hadir di sini tentunya di program kita Jaksa Menyapa edisi Selasa 9 Juni 2026. Semoga kabar Anda menyenangkan dengan aktivitas apapun yang Anda lakukan begitu ya. Cuaca lumayan panas di luar tapi tidak mengurangi semangat dan juga tidak mengurangi kinerja Anda ataupun kegiatan Anda, aktivitas Anda dimanapun dapat mendengarkan kami. Kita bersama-sama di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau biasanya Sitaro begitu ya disingkat. Kita punya topik yang akan kita bahas yaitu tentang jeratan pidana kohabitasi, yaitu dalam tanda kurung living together begitu ya. Pro kontra dan implementasinya agak asing mungkin, tapi sebenarnya tidak asing juga hal ini ya, tapi nanti sama-sama kita bahas bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kebetulan narasumbernya nih yang hadir di sini juga orangnya spesial juga. Langsung hadir bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, ada Pak Anang Suhartono SHMH begitu ya. Selamat datang Pak Anang. Terima kasih Mbak Novi. Gimana kabar nih Pak Anang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Terima ya. kasih loh ini sudah diundang dan disapa teman-teman RRI Manado ya. Betul ya. Jadi nanti kita akan sama-sama tanya jawab seputar topik bersama ahlinya di sini begitu ya. Kemudian ada Angelia Berlian SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Selamat siang Angelia. Selamat siang, Ibu. Gimana kabar kalau Angelia ini? Baik ya. kabarnya. Oke, jadi semuanya baik-baik saja. Harapan begitu juga dengan Anda semua yang mendengarkan kami, kabarnya juga baik-baik saja. Anda juga bisa nanti berinteraksi langsung bersama kami di nomor telepon WA dan SMS kami di 0821 9583 5080 atau juga yang menonton atau menyaksikan kami juga di channel YouTube kami. Anda juga boleh komentar melalui kolom komentar di channel YouTube kami yaitu di RRI Manado begitu ya. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama 2 orang spesial yang sudah hadir bersama Novi di sini. Topiknya jeratan pidana kohabitasi, living together, pro kontra dan implementasinya. Gimana kita cari tahu dulu nih tentang kohabitasi? Sepertinya istilahnya masih agak jarang begitu ya. Apalagi ini living together begitu. Padahal sebenarnya bahasa biasanya ada juga begitu ya. Boleh dijelaskan ini apa sebenarnya kohabitasi atau living together ini? Terima kasih Mbak Novi. Salam kenal kembali dari kami. Jauh-jauh dari Sitaro Mbak. Naik kapal 8 sampai 10 jam melewati lautan ya. Belum kalau ombaknya kencang begitu Pak ya. Iya. Makanya dalam kesempatan yang baik ini Mbak, di pagi yang cukup cerah, kita jauh-jauh dari Sitaro ke RRI Manado dengan maksud dan tujuan pengen memberikan semacam pencerahan hukum, Mbak. Nah, di dalam artian di sini kita sebatas edukasi ya, bukan berarti kita menghakimi siapapun juga.
Artinya pemahaman hukum kepada masyarakat ini perlu biar supaya masyarakat bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini adalah jeratan pidana kohabitasi ya atau living together. Mungkin saya berikan satu narasi sedikit, Mbak. Iya. Dalam kehidupan sosial, setiap komunitas itu kan punya nilai dan tata nilai dan norma. Di satu sisi kita sebagai negara hukum juga menerapkan aturan agar masyarakat bisa ya menjaga ketertiban, ya kan. Kemudian terkait dengan jangan sampai terjadi perbuatan yang nantinya bisa berdampak ke sosial yang negatif. Oke. Nah, dengan adanya penerapan KUHP baru kemarin, Mbak, ada norma hukum baru yang namanya kohabitasi. Norma hukum baru Iya, ya? norma hukum baru. Jadi terkait dengan kohabitasi ini dulunya di KUHP lama belum diatur, Mbak. Jadi di lama nggak ada ya? Karena pada saat itu ada beberapa tindak pidana terkait dengan kohabitasi ini hanya dapat dijerat dengan tindak pidana kesusilaan dan sebagainya. Tetapi dalam KUHP baru sekarang udah spesifik ya, ada kohabitasi itu di pasal 412 kalau nggak salah. 412 ya. 412 ya, mungkin saya bacakan aja, Mbak, biar nggak salah. Pasal 412 ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 atau 10 juta. Wow. Begitu. Nah, pengertian sendiri dari kohabitasi tersebut, Mbak, pada prinsipnya secara umum, Mbak, itu hidup bersama atau tinggal serumah ya, tanpa adanya perkawinan yang sah. Tanpa ada perkawinan yang sah, itu kohabitasi. Iya, kohabitasi. Istilah baru atau gimana, Pak? Diambil dari mana ini? Ya, dari istilah kamus pasti ya. Ya, dari norma yang ada seperti itu kohabitasi ya. Kemudian, nah, artinya terkait dengan tindak pidana ini sifatnya adalah deliknya delik aduan absolut. Aduan absolut. Maksudnya Jadi, apa itu, Pak? Jadi gini, kalau ini terjadi yang wajib dan boleh. Ya, melaporkan ya harus yang ada hubungan keluarga, mungkin bapak ibu ya, adik atau suami istrinya, kan begitu. Jadi kalau nggak ada hubungan keluarga, cuma teman begitu, tetangga nggak boleh? Nggak bisa. Ini agak sedikit kekhususan tersendiri. Jadi memang ini menjadi semacam kehidupan sosial modern kita ya, Mbak, namanya hidup bersama, sering mungkin dalam satu kosan atau satu rumah dan sebagainya. Itu kan mohon maaf loh ya. Ini sebenarnya mohon maaf mungkin itu menjadi problematika saat ini ya. Makanya dengan adanya KUHP baru ini hati-hati sekarang, ya, Mbak. Karena bisa dilaporkan, kan begitu. Bisa dilaporkan. Dan ancam pidananya ada, Mbak, 6 bulan kan begitu. Tapi yang melaporkan memang harus bapak ibunya, suami atau istrinya atau anaknya kan. Demikian itu mungkin prolog pertamanya, Pak. Mungkin nanti untuk lebih bisa hidup kita nanti bisa dialog dengan pendengar dan sahabat setianya RRI Manado ini, Pak. Betul ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa orang yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah itu namanya kohabitasi ya. Kalau tadi dijelaskan ternyata ini baru itu tadi? Iya, di KUHP baru. KUHP baru dianggap begitu pentingkah sehingga dikeluarkan undang-undang seperti ini, Pak? Sangat penting bagi kami. Karena ini memang fenomena, Mbak, fenomena yang terjadi di masyarakat kita semua lah, ya seperti itu. Apalagi mohon maaf ya, di kota-kota besar dan sebagainya itu kan sering ya orang yang tinggal satu rumah, satu kosan dan sebagainya. Akhirnya dampaknya adalah dampak sosial negatif dari masyarakat itu yang
patut kita harus berikan pemahaman ke masyarakat. Nah, itulah gunanya kita berada di sini ya, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar jangan terjerat dengan pidana kohabitasi ini. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa jika kedapatan atau terbukti ada hukumannya paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2 maksimal 10 juta begitu ya. Kalau tapi ada spesialnya tadi bahwa harus orang dekat begitu atau ada hubungan keluarga. Kenapa seperti itu Pak ya? Kalau orang luar berarti tidak boleh sembarangan kita ya. Jadi masyarakat umum tidak bisa langsung menghakimi begitu. Oh nggak bisa, iya betul. Karena ini kan deliknya seperti aku sampaikan di awal, delik abduannya adalah abdan absolut. Jadi memang harus yang berkepentingan yang bisa melaporkan, Mbak. Begitu. Juga dijelaskan tadi bahwa awalnya sebelum ini muncul sudah ada tindak pidana di persinaan ya, masuk persinaan ya, dan muncul kohabitasi. Ada perbedaan mendasar antara pidana persinaan ini kemudian dilakukan jeratan pidana kohabitasi, Pak Anang atau Ibu Angel, gimana Angel? Apa perbedaannya seperti itu? Oh, ada perbedaannya Ibu. Karena kenapa ini diatur di KUHP baru? Dulu di KUHP lama itu hanya perzinahan. Hanya perzinahan. Ya, perzinahan itu lebih ke kita membuktikannya apakah dia ada berhubungan layaknya suami istri, yaitu hubungan seksual, perzinahan. Dan itu yang bisa melapor hanya salah satu dari pasangan yang telah memiliki ikatan perkawinan, suami atau istri orang yang melakukan perbuatan. Oh, begitu ya. Ya, tapi kalau untuk di kohabitasi ini, di KUHP baru ini, itu lebih ke membuktikan kita bahwa dia adalah hidup bersama-sama di satu rumah. Kalau yang pertama ya tidak perlu membuktikan dia ada hubungan duluan. Ya, tidak perlu membuktikan bahwa dia itu adakah hubungan seksual atau tidak. Tapi dengan dia hidup bersama, dengan dibuktikan dengan tetangga, terus dia beraktivitas layaknya suami istri, ada ibu, ada bapak begitu, terus hidup bersama di rumah. Itu bisa dijerat dengan ini. Itu makanya ada perbedaannya. Dan perbedaannya juga kalau dulu itu hanya ada yang hubungan pernikahan. Kalau sekarang itu di perzinahan maupun di kohabitasi itu bisa dilakukan oleh orang tua, anak, ataupun pasangan dari suami istri yang telah menikah. Begitu juga untuk yang tidak mempunyai hubungan pernikahan. Kalau perzinahan kan harus salah satunya perzinahan berarti yang satu mungkin sudah berkeluarga, sudah bersuami atau beristri yang satu. Jadi kalau ini kita pun masih free dua-dua. Iya, tapi kalau orang tuanya lapor itu bisa dikenakan ini pasal ini 412 ini begitu. Oke, itu perbedaannya ya. Oke. Makanya mungkin kenapa di KUHP baru ini dimunculkan pasal baru ini karena kan di kita kan KUHP yang lama itu masih menganut hukum Belanda. Nah, kita kan sekarang kenapa jadi KUHP nasional kita lebih mengedepankan Indonesia ini kan dikenal dengan sopan santun. Yes. Dan nilai budaya sosial. Mungkin itulah yang akan diangkat sama pemerintah melalui KUHP baru ini, salah satunya di pasal 412 ini. Oke, begitu ya, dapat dimengerti ya ternyata perbedaan mendasar antara tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP yang baru. Nah, kita tadi juga berbicara tentang pro kontra dan implementasinya begitu ya. Apakah dengan adanya jeratan pidana kohabitasi ini apa argumen utama dari kelompok yang mendukung pro begitu ya pasal kohabitasi ini? Kelompok-kelompok pro yang menilai ini kira-kira seperti apa, Olive? Kalau pro itu kebanyakan dari tokoh-tokoh agama ya Bu Novia, kan yang mengedepankan nilai sosial, budaya dan agama. Jadi banyak yang pro atas pasal ini karena menganggap bahwa ini benar-benar mencerminkan Indonesia. Iya. Karena kita menganut yang adanya selama ini kan kalau ada ini kan bahasa kerennya tuh living together. Tapi kalau di bahasa umum masyarakat biasanya nih kumpul kebo gitu. Itu yang biasanya kita dengar gitu ya. Jadi kan kalau di masyarakat mungkin ada sanksi sosial selama ini. Tapi dengan adanya ini negara memberikan aturan melalui pasal 412 ini yang mengatur ini sehingga
masyarakat yang pro tentang mengangkat agama, sosial, kebudayaan tadi ini sangat pro sekali dengan mendukung sekali dengan adanya pasal ini, Ibu. Begitu, Ibu. Jadi ini memang ada ya sama dengan judul kita, ada pro dan ada juga kontranya. Dan implementasi bagaimana kita sebagai APH untuk membuktikan nanti ini di persidangan karena ini pasal baru. Karena kalau nggak salah kan ini juga baru berlaku tahun ini kan. Ini baru tahun ini. Iya, kan KUHP baru berlaku tanggal 2 Januari. 2 Januari. Ini kan masih awal bulan Juni. Juni. Iya, jadi mungkin tahun. kalau pun sudah ada mulai pengaduan tentang pasal ini, tapi mungkin dalam persidangannya belum ada yang inkrah. Atau mungkin kalau sudah ada, mungkin baru sedikit. Makanya ini perlu kita bahas. Makanya kami mengangkat tema ini supaya masyarakat ini tahu. Iya, jangan sampai nanti kiranya, oh itu nggak apa-apa, masalah privat itu kita, kan gitu kan? Itu masalah kita. Dan ini juga supaya masyarakat tahu bahwa walaupun dengan adanya pasal ini tidak semena-mena masyarakat bisa melaporkan. Iya, karena betul. Ada yang mengatur tadi pengaduan absolut tadi. Oke, seperti itu ya. Kita punya banyak waktu untuk sama-sama bersama Anda. Anda juga boleh bergabung bersama kami di nomor telepon WA dan SMS 0821 95835080 atau melalui kolom komentar di YouTube yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado. Begitu. Kita ke penelpon saja langsung. Kalau sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi menjelang siang, Jaksa menyapa. Jaksa menyapa, selamat pagi menjelang siang. Iya. Mbak Novi. Iya betul, dengan siapa ini Pak? Ini Pak Buts ini. Oh Pak Buts, di mana posisi Pak Buts? Matungkas. Posisi ada di Pasar Segar ini, ada parkir. Mantap. Depan Pasar Segar. Ya. Silakan sambil beraktivitas mendengarkan kami. Ya. Bertanya langsung ke dua narasumber. Silakan Pak Buts. Tertarik dengan tema ini, Bobby. Iya Pak Buts. Semakin menjelang siang untuk Pak Kejaring Sitaro. Betul. Iya, Pak Dan Buts, siang. seorang kepala seksi ya. Selamat pagi. Iya, Angel. Salam iya. Adi Yaksa. Siap. Selamat pagi. Ya, baik. Saya mau nimbrung nanya ini tentang pasal baru yang dimuat dalam KUHP ya. KUHP baru yang di dalam keseharian kehidupan masyarakat sudah lama ini terjadi. Sudah lama ada di masyarakat. Penjelasan Pak Kajari tadi sangat sangat mendasar yang menjelaskan yang mana kohabitasi tadi keren dikenal dengan kumpul kebo ya. Ya. Yang menjadi tanda tanya saya begini Pak Kajari. Iya, langsung. Bagaimana kalau di dalam lingkup masyarakat itu ada yang sudah praktek hidup seperti itu, tetapi karena ini delik aduan absolut, sehingga di luar dari keluarga tidak bisa melapor, di luar dari ikatan darah tidak bisa melapor, dan dalam tanda kutip berarti mereka pada oke saja, mereka pada setuju ini dua belah pihak. Jadi perbuatan ini tidak akan pernah dijerat kalau delik aduan absolut ini ada, iya kan? Ya, pertanyaan saya, kenapa tidak bisa tokoh masyarakat atau tokoh agama atau pemerintah yang bisa melapor? Kalau hanya bilang keluarga delik aduan absolut. Kemudian mereka semua pada setuju. Berarti tidak ada persoalan. Iya, itu tolong jelaskan Pak. Terima kasih. Oke Pak Buts, terima kasih banyak Pak Buts di Matungkas, dan selamat beraktivitas kembali Pak Buts. Kalau masih ada penelpon 1 atau 2 sebelum kita bahas, kita terima lagi penelpon. Selamat siang, Jaksa menyapa. Selamat siang, Jaksa menyapa. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Pak Bapak boleh cari tempat signal yang bagus Pak, suaranya hilang-hilang Pak. Ini boleh. Silakan, dengan Pak siapa tadi di Ermadidi?
dengan Pak Yos di Pak Yos, Minum. Air Madidi, silakan. Orang Minut silakan langsung ke pertanyaan Pak. Saya mau bertanya ya, hukum ini kan menjalur pada kutubok. Yes. Memang kalau kita lihat menularnya kutubok itu banyak, tapi belum ada pengaduan. Saya mau bertanya, kalau orang punya 3 istri, kira-kira hukumnya seperti apa? Nah, pertama dan kedua, kalau orang tidak pernah menikah, hukumnya seperti apa? Orang tidak pernah menikah. Kemudian, ya tidak pernah menikah, tapi dia banyak perempuan, gitu. Jadi pertanyaan saya, hukum yang baru ini sebetulnya sebenarnya kalau kita mau gali hukum ini sudah lama, tapi baru keluar. Tapi kira-kira kalau agama Kristen ya, yang pro tentang hukum istri satu, suami satu, tidak boleh berzina. Nah, kemudian banyak masyarakat yang ada istri, tapi dia pakai selingkuhan yang lain gitu. Oke, baik Pak. Kalau ada tetangga yang melapor, tidak mau dengan hal seperti itu. Baik, itu saja Pak. Ya itu aja. Baik, terima kasih Pak Yos di Air Madidi sudah bersama kami siang hari ini. Satu lagi, kalau masih ada, kita masih terima penelpon untuk Jaksa Menyapa dengan topik kita siang hari ini, jeratan pidana kohabitasi, living together, pro, kontra, dan implementasinya. Jikalau sudah tidak ada, kita langsung saja menjawab atau merespon dua penelpon. Ada Pak Buts Matungkas yang bertanya bahwa karena delik absolut ini orang lain tidak bisa melapor, keluarga oke-oke saja, jadi akhirnya sama saja seperti itu. Bagaimana Angel atau Pak Anang? Angel, silakan Angel menanggapi Pak Buts di Matungkas. Oke, terima kasih Bu Novi. Untuk Pak Buts dari Matungkas, tadi pertanyaannya, ini tadi yang lapor kan harus keluarga. Kalau bukan keluarga nggak bisa dilapor. Jadi berarti sama saja. Begitu toh? Tadi pertanyaannya. Betul. Nah ini kembali lagi Pak Buts, karena ini kita di Indonesia ini diatur ada namanya laporan pengaduan absolut. Kenapa nih dianggap kenapa harus orang terdekat, keluarga? Karena ini bentuknya sama dengan pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan itu salah satunya pasti adalah keluarga. Orang terdekat, anak, ataupun suami, ataupun istri. Kenapa orang lain seperti tokoh masyarakat, tetangga tidak boleh lapor? Karena supaya tidak ada kesewenang-wenangan di situ. Oke. Jadi kalaupun memang misalnya menemukan hal yang seperti itu, alangkah lebih baiknya dilaporkan kepada keluarga. Keluarga, ya, benar. Karena supaya tidak ada yang namanya anarkis yang langsung datang penggerebekan seperti juga, itu. Betul. Jadi dilaporkan ke keluarga, tapi kalau misalnya ternyata keluarga tidak menyetujui saja, mungkin bisa disampaikan oleh pihak dari masyarakat ataupun tokoh agama untuk memberikan rekomendasi bahwa nikahkan saja, karena kan tidak ada hubungan nih, sama-sama free. Masih free. Tapi kalau dia punya ikatan pernikahan, pasti keberatan dong salah satu pasti akan ada pasangannya, masalah. Iya kan? Kalau memang sudah tidak sama-sama free, ya dinikahkan saja, ya begitu kan. Tapi kalau misalnya pun keluarga menganggap sudah tidak perlu menikah dan hidup bersama, memang kita ini hukum terbatas karena ini adalah bentuknya pengaduan absolut yang harus dilaporkan pada orang-orang tertentu yang dirugikan. Kan bukan cuma hanya perkara ini yang pengaduannya absolut, ada juga beberapa. Tapi di balik itu juga masyarakat juga bisa memberikan sanksi sosial yang selama ini pun masih bergulir. Makanya tetangga-tetangga kalau memang nggak ini silakan ditegur, tapi kita tidak bisa melaporkan langsung main ke hukum karena ada yang mengatur bahwa ini harus dilaporkan oleh orang terdekat. Silakan dilaporkan ke keluarga. Kalau keluarga memang merasa tidak ada dirugikan, rekomendasi bagaimana pendekatan antara tokoh agama dan masyarakat tadi ini. Betul. Dinikahkan gitu. Itu cara-caranya ya, betul maksudnya. Iya, karena begitu. Kalau memang misalnya tidak bisa juga, ya
itu kan sudah di luar kewenangan kita dan ya paling terakhir adalah sanksi sosial. Oke. Ya begitu Bu Novia, begitu Ya. mungkin Pak Buts. Pak Buts, langsung saja ke orang Armedi, Pak Yos yang bertanya bahwa orang punya 3 istri, orang tidak menikah, apakah ini menyangkut juga termasuk dengan jeratan pidana kohabitasi, Angelina? Kalau misalnya orang yang punya istri, Ya. berarti dia punya ikatan pernikahan. Nah, kalau dia punya ikatan pernikahan, dia bisa dijerat perzinahan tadi ataupun living together ini, kohabitasi ini. Karena kalau perzinahan berarti kita harus membuktikan dia ada aktivitas Ya, seksual. betul. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan itu, mungkin kita bisa membuktikan dengan ada hidup bersama. Kalau dia punya istri, berarti kan yang melaporkan pasti istrinya Keluarganya, dong. iya, istri. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak punya istri, sama-sama free, berarti tadi masuknya di kohabitasi. Nah, itu bisa juga dilaporkan, tapi tetap harus tadi orang tua, anak ataupun pasangan dari orang tersebut, begitu. Jadi itu masuk dengan orang yang belum menikah begitu ya, Iya, yang tinggal sama-sama. Oke, kita masih punya banyak waktu. Pastikan jangan kemana-mana. Nanti yang masih ingin bergabung bersama kami, kita akan kembali. Kita break dulu. Terus bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia, bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, juga yang sedang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Novi masih menemani Anda di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Masih topik jeratan pidana kohabitasi. Bersama narasumber ada Pak Anang Suhartono SHMH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Masih ada juga Angelia Berlian SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Ada penelpon yang masuk, kita handle dulu. Silakan, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling Pak ini. Cliff di Motoling. Gimana kabar Pak Cliff di Motoling? Baik. Baik, Cuaca baik. cerah. Silakan Pak Cliff di Motoling. Oke, selamat langsung siang saja. untuk kedua narasumber dari Kejaksaan Biaro ya. Iya. Sitaro. Sitaro, Siau Tagulandang Biaro. Begini Bu, ini kan apa KUHP baru kan? Betul. Kalau dari saya sisi masyarakat, jujur saya tidak setuju. Tidak setuju. Ada alasan Bu, begini. Seandainya itu bapak atau ibu sudah berkeluarga, yang melaporkan itu hanya kaitan keluarga kan, anak, istri atau suami kan begitu. Ini seandainya bapak itu ada living cost, dalam arti dia membiayai kehidupan ini keluarga, otomatis kan dia pasti membela. Keluarganya membela. Contoh, ini
suami dan istri mungkin melapor. Terus si anak itu bilang, Pak sudah Pak, karena sudah dibiayai oleh si bapak, mungkin si bapak itu mungkin rumah, kendaraan dan fasilitas lainnya. Jadi begini, kenapa saya tidak setuju? Yaitu seharusnya itu masyarakat itu berhak, ataupun tokoh masyarakat, pemerintah, bahkan tokoh agama, karena itu merusak, dalam arti itu penyakit di masyarakat, Bu, Bapak. Karena begini, kalau orang biarkan begitu, itu secara hukum nasional tidak sah. Agama juga harus dikawinkan secara begitu kan, diberkati. Kalau Kristen diberkati begitu kan di gereja. Baik. Secara hukum nasional itu pasti tidak berlaku kalau tidak ada pencatatan sipil secara sah. Karena begini Bu, ada beberapa di kami saja dulu, orang baku piara saja kumpul kebo, 1-2 minggu saja dong mulai lempar ke rumah. Iya. Dihakimi. Karena itu bagus. Kenapa? Jangan dibiasakan, karena itu menampung, itu penyakit, nanti itu berkembang nanti. Itu secara nasional, hukum di negara itu tidak sah. Karena dia mau urus sebentar dia punya anak, pasti tidak bisa. Tidak bisa mengeluarkan DP akte kelahiran kan? Baik. Karena tidak sah, karena itu harus dilampirkan, itu ada kakak. Jadi kalau dari saya, makanya kalau membuat suatu peraturan atau hukum, produk hukum, jangan dibilangkan hanya sepihak, Bu, Bapak. Harus libatkan elemen masyarakat, karena beberapa pemikiran mungkin ada alasan kenapa mereka menolak. Saya juga pribadi menolak. Kenapa? Itu jadi penyakit, virus nanti. Pak, di kami saja di sini sudah banyak anak muda, sudah 4 tahun itu kumpul kebo. Tapi sekarang ada program nikah masal kan? Ya mudah-mudahan ya. Terus ada bapak ibu yang sudah berkeluarga. Tapi karena hukum absolut ini tidak diperbolehkan oleh masyarakat umum, ya mau di mana? Jadi kalau saya menolak, saya tidak setuju. Sebetulnya itu harus secara umum bisa melaporkan, karena itu bibit penyakit dan itu merusak generasi penerus. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Selamat Pak siang. Cliff Motoling. Jika ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan sebelum kita teruskan lagi, karena masih banyak topik ataupun materi akan kami hadirkan. Kita langsung saja menanggapi Pak Cliff di Motoling, atau kita terima satu lagi. Silakan, Jaksa Menyapa. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Pak James di Norangian. James di Norangian di mana itu, Pak? Di Minahasa Tenggara, Bu. Oh, Mitra. Silakan. Pak James. Kecamatan Tombatu. Orang Tombatu. Pak James, langsung saja Pak James. Ya. Mau pertanyaan. Gimana kalau misalnya kan dia sudah terlanjur kumpul kebo. Kemudian? Dan dia sudah memiliki beberapa anak. Kemudian? Artinya ini kan undang-undang baru atau KUHP baru yang mereka baru tahu sekarang. Tapi mereka sudah terlanjur punya anak dan mereka kumpul kebo. Terus ada komplain dari pihak yang terkait atau pihak yang merasa dirugikan. Apakah bisa ditindak pidana juga? Karena mereka kan sudah punya. Nanti kalau ditindak pidana berarti anak-anak ini terlantar yang mereka sudah pelihara, artinya sudah jaga bersama bertahun-tahun. Itu aja sih pertanyaan Pak James. Mungkin ada teman-teman lain mau masuk. Baik Pak James, terima kasih banyak orang Minahasa Tenggara. Kalau masih ada satu lagi yang ingin bertanya, silakan kalau ada komen di WA ataupun di YouTube. Kalau tidak ada, kita akan segera tanggapi saja dulu ya. Kita tahan dulu. Satu lagi deh supaya 3 lengkap. Dengan Pak siapa di mana nih? Dengan siapa? Halo, Jaksa Menyapa. Oh, sebetul Bapak. Om John di Tondano. Om John di Tondano, silakan Om John dengan pertanyaannya. Iya, dengan partisipasi. Cuma mau bertanya dan iya, apa itu Pak? Karena orang kan tahu hukum. Nah, kita pertanyaan dan
apakah ada hukum buat orang atau seorang wanita yang punya kekuatan cinta sehingga dia merelakan suaminya memiliki beberapa cinta karena hak asasi hidup manusia. Makasih pagi. Terima Sampai kasih jumpa. Om John di Tondano yang sudah bergabung. Kita tahan dulu penelpon ya. Kita bahas dulu bersama narasumber di sini untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Cliff di Motoling. Masih pertanyaan yang sama sebenarnya, yaitu tidak setuju kalau hanya orang-orang tertentu yang melaporkan begitu ya. Ini katanya masyarakat juga berhak untuk melaporkan. Gimana ditanggapi? Terima kasih Mbak Novi, luar biasa sekali ini ya. Sahabat setia RI Manado ini sangat-sangat kritis dan kami pandang sudah cerdas-cerdas semua. Mungkin yang pertama nih yang masih kita ingat ini Pak John ini pertanyaannya luar biasa nih Pak John ya. Apakah ada hukumnya? Ini kalau nggak salah ya tadi Mbak ya. Apakah ada hukumnya jika kepada ya jika seseorang istri kan begitu? Iya. Jika seorang istri rela ya bersedia membagi cintanya ke suaminya, suaminya membagi cinta yang lain. Nah, ini kan dua sisi yang memang harus kita tangkapin ini. Yang pertama ya. Artinya kalau memang perkawinan dan cintanya itu disetujui oleh sang istri, sama-sama setuju begitu ya? Sama-sama setuju. Disetujui berarti nggak masalah. Kira-kira seperti itulah Mbak Novi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada hukumnya? Ada Bapak. Jika ada keberatan dari anak atau istrinya. Iya. Kan begitu. Kalau memang dari beberapa pihak tersebut tidak keberatan, ya kembali ke personal masing-masing kan begitu Mbak ya. Kalau hukumnya pasti ada kalau memang ada keberatan. Itu Pak John kira-kira seperti itu yang pertama. Terus yang kedua ke Pak Cliff ya yang di Montoling ya. Montoling ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi semacam masukan yang membangun sebenarnya ke depannya. Betul. Kenapa sifatnya membangun? Karena maunya Pak Cliff ini kalau memang bisa pelaporan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bukan cuma ya anak istri atau keluarga saudara dari yang melakukan perbuatan. Nah, nanti kita sama-sama kita sampaikanlah masukan ini Pak nanti ke depan seperti apa. Tapi yang jelas secara undang-undangnya menyatakan demikian. Seperti itu. Terus yang kedua, Pak James Norangian, tindak pidana jika sudah berkeluarga, jadi mereka sudah hidup lama begitu, sudah ada anaknya, sudah membentuk suatu keluarga yang ternyata belum menikah. Pak James, ini mungkin saya juga bukan berarti saya menjustifikasi di mana tempat saya bertugas. Nah, ngepasin juga ini Pak Jem. Betul. Nanti rencana Pak Jem di Sitaru itu kan ada program terkait penyuluhan hukum khusus untuk kohabitasi karena kita melihat ada beberapa peristiwa-peristiwa ini terjadi di sana. Nah kita buat program baru Pak Jem di sana nanti mohon dukungan dan supportnya juga. Artinya kita membuat program keluarga sejahtera Pak Jem. Yang kita ambil filosofinya itu kedamaian melalui legitimasi, artinya biar bagi masyarakat ya biar tidak terjadi konflik sosial ya kan, sosial negatif dan sebagainya. Seandainya nanti memang ada kita temukan beberapa pasangan yang belum nikah dan yang bersangkutan tidak ada mohon maaf ya, tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, nanti kita akan upayakan untuk kita legalkan, kita bantu untuk membuat pernikahan resmi. Betul, mereka sudah membentuk keluarga yang cukup lama sudah ada anak-anaknya. Mungkin salah satu faktor yang kami tangkap kemarin Mbak Novi memang soal biaya.
Salah satunya yang tersandung di situ ya. Soal biaya dan ada beberapa kesulitan pengurusan administrasi, makanya Intel Kejaksaan Negeri Sitaro membangun semacam pilihan. Ayo kita sama-sama kita bantu masyarakat dengan membantu mereka untuk melegalkan perkawinan yang sudah dia lakukan sebelumnya, kan begitu. Mungkin itu. Jadi itu jadi salah satu program di sana Pak, betul. Ya, Keluarga Sejahtera. Keluarga Sejahtera. Betul, bisa dijadikan contoh di beberapa tempat karena hal-hal seperti ini juga ditemui salah satu ini dari mitra Minahasa Tenggara ya, begitu. Kemudian untuk Angelia jika ingin ditambahkan, mungkin apa yang sudah disampaikan sama Pak Kajar mungkin cuma mau menambahkan sedikit. Pada dasarnya pasal ini dikhususkan untuk melindungi perempuan. Karena kalau ketika hidup bersama, pasti yang akan dirugikan adalah perempuan. Makanya pasal ini sebenarnya selain daripada untuk mengangkat norma kesopanan sosial dan budaya kita, tetapi di sini juga untuk melindungi perempuan. Sama seperti pertanyaan Pak James tadi, ketika sudah lama hidup bersama, sudah punya anak, tetapi belum melangsungkan pernikahan, apakah ini bisa dilapor? Bisa, tapi kan bisa juga melangsungkan pernikahan setelah ada anak, ya kan? Masa kita mau memilih dilaporkan daripada menikah, apalagi sudah punya anak? Karena ini berkaitan juga dengan untuk hak dari perempuan dan anak tersebut. Benar. Begini, kalau misalnya dalam suatu hubungan tidak menikah. Ketika ya kita tidak tahu hidup ke depan, ada terjadi kekerasan atau gimana. Kalau dalam ikatan pernikahan dia diatur di dalam undang-undang KDRT. Tapi kalau misalnya tidak, berarti cuman penganiayaan biasa. Nah, begitu juga dengan anak. Ketika dia memiliki orang tua yang ada ikatan hubungan perkawinan, yang jelas tadi pasti di akte kelahiran ada nama bapak. Biasanya kan kalau nggak ada kan cuma nama ibu doang ya. Nah ini kan ada nama bapak. Begitupun dengan hak-haknya. Hak-haknya ya. Iya. Nah makanya dari itu sebenarnya pasal ini bukan hanya untuk mengangkat sosial tadi, tapi ini juga untuk perempuan, khususnya perempuan. Karena ini yang paling dirugikan adalah perempuan. Baik. Begitu. Oke. Seperti itu ya. Mbak Novi, sebelum dilanjut nih hanya sekedar menegaskan aja apa yang disampaikan oleh Mbak Angel. Artinya memang kalau kita bicara perempuan, tatkala ini mohon maaf ya Mbak ya, tatkala kemudian terjadi penganiayaan dan sebagainya, peristiwa itu terjadi pada proses tidak ada dalam hubungan keluarga, terlalu kecil ancaman hukumannya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, benar. Jadi pada saat proses pidana itu terjadi pada tingkatan dalam hubungan keluarga, perkawinan, pelakunya bisa tinggi ancamannya. Jadi seperti itu. Untuk masyarakat perempuan apalagi kalau belum nikah paksa dinikahkan ya. Benar seperti itu ternyata ya. Baik, tetap bersama kami, kita akan kembali di sesi terakhir untuk Jaksa Menyapa hari ini. Pastikan jangan kemana-mana. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado begitu ya, yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami juga kami masih akan terus bersama dengan Anda. Di sisa kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan kita sudah berada di sesi terakhir untuk perjalanan Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro begitu ya. Masih topik jeratan pidana kohabitasi, living together, pro kontra dan implementasinya. Masih bersama Novi di studio, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, ada Pak Anang Suhartono SHMH, juga Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, Angelia Berlian SH. Jadi seperti tadi, topik kita, tadi kita sedikit menyinggung tentang pro, ternyata ada yang pro, bukan ternyata, memang banyak yang pro dengan jeratan pidana kohabitasi ini, tapi juga ternyata ada yang kontra begitu ya Angel ya. Iya. Seperti apa nih masyarakat kontra atau seperti apa? Dengan silakan. Dari tadi kita ada bahas pro, mungkin termasuk salah satu yang pertanyaan Pak James tadi mungkin pro itu ya. Cuman tidak setuju, kontranya katanya. itu kenapa harus yang melaporkan itu hanya keluarga? Kenapa tidak dari semua? Itu kontranya kalau dari Pak James tadi. Tapi pada dasarnya Pak James tadi setuju, sangat setuju. Sebenarnya setuju. Dan tadi antusias masyarakat dari telepon saya rasa semuanya pada setuju. Nah, tapi di balik itu semua ada juga sisi kontranya. Kontranya itu ada sebagian orang juga yang merasa bahwa itu adalah privasi saya. Ngapain apalagi tidak merugikan kamu. Iya, apalagi yang tidak ada ikatan pernikahan, merasa bahwa ini urusan aku dan dia, bukan masalah orang lain. Jadi di situ ada dua lajang begitu ya. Jadi ada merasa bahwa ini adalah privasi, privat. Jadi ada kontranya di situ. Tapi untuk masyarakat yang pro adalah ini bukan hanya masalah privat, tapi ini juga sudah masalah ke semua yang dirugikan, termasuk orang tua, termasuk anak. Makanya untuk perkara ini, pasal ini deliknya adalah delik aduan absolut. Nanti kalaupun nanti ada perkembangan, kita mungkin bisa jadi masukan seperti tadi, apakah bisa dijadikan untuk semua bisa lapor atau tidak. Tapi untuk saat ini pada pasal itu menggunakan pengaduan absolut begitu. Oke. Terus kan judul kita ada pro kontra dan implementasinya. Yes. Implementasinya itu terus kami APH. Ini kan hal baru nih. Karena sebelumnya itu adanya di perzinahan. Iya. Nah, ini kan kohabitasi. Jadi sebenarnya implementasinya adalah perbedaan dari perzinahan dan kohabitasi itu sendiri. Dimana mungkin di perzinahan itu pembuktiannya lebih ketat, tapi kalau di kohabitasi itu tidak seketat itu karena kita membuktikan dari elemen masyarakat di sekitar bahwa mereka memang benar-benar ada hidup bersama. Hidup bersama ini mereka hidup bersama layaknya suami istri, bukan sebagai rekan kerja, teman begitu. Ya, bukan hanya sehari 2 hari. Itu beda, itu menginap namanya. Kalau hidup bersama kan sudah dalam proses 6 bulan, 1 tahun bersama-sama, seperti layaknya suami istri. Tetapi bedanya dari perzinahan, kita harus membuktikan mereka ada hubungan seksual. Tapi kalau di sini tidak perlu. Dengan mereka bisa membuktikan mereka hidup bersama layaknya suami istri, mungkin dari keterangan RT, lurah, seperti itu sudah bisa masuk di kohabitasi. Seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran implementasinya. Baik ya. Kita sudah berada sesi terakhir di penghujung waktu. Pak Kejari, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kami? Gimana Pak? Terima kasih sebagai Mbak penutup Novi, Pak. Pada prinsipnya kami selaku aparat penegak hukum dengan adanya KUHP baru khususnya untuk
kohabitasi ini semoga dapat bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, karena ini sangat membantu ya kan dalam penertiban keamanan di masyarakat juga, dan minimal mencegah adanya tindakan sosial yang sifatnya negatif. Untuk kedepannya mari kita sama-sama sukseskan, sama-sama kita sosialisasikan bahwasanya kumpul kebo atau living together ini sudah ada ancaman hukumannya. Betul. Jadi tidak sembarangan. Tapi perlu satu hal mungkin Mbak yang perlu saya juga harus jelaskan ke Mbak Novi dan masyarakat. Artinya di dalam peristiwa ini mungkin loh nanti juga ada orang-orang yang kumpul dalam satu rumah, Mbak. Jangan sampai kumpul satu rumah itu jangan kohabitasi juga, karena mungkin ada rekan kerja atau rekan kantor yang nyewa satu kamar. Tapi intinya kohabitasi ini harus ada fakta seperti yang disampaikan oleh Angel tadi, ada fakta yang menyatakan dan membuktikan bahwasanya peristiwa itu terjadi seperti adanya hubungan suami istri. Ya. Jangan sampai nanti timbul masalah baru, orang tinggal satu rumah kemudian tiba-tiba dilaporkan dan sebagainya, malah timbul konflik sosial harus yang ada baru. bukti-bukti begitu ya. Baik. Mungkin itu Mbak untuk kedepannya mari sama-sama kita sukseskan untuk penegakan hukum, karena bukan dari kita aja, kalau kita tidak dibantu oleh masyarakat semua tidak bisa berjalan penegakan hukum tersebut. Baik, Angelia, silakan di sisi terakhir penutup kita. Baik, mungkin yang selama ini masyarakat tidak tahu dengan adanya kegiatan ini dan penyampaian ini seperti Pak Kajar tadi sampaikan bahwa ini juga merupakan edukasi karena ini adalah aturan baru. Kita mengharapkan bahwa masyarakat itu sekarang lebih sadar hukum sehingga nanti ketika ada suatu pengaduan atau laporan tidak ada lagi kata tidak tahu, tapi sudah tahu begitu. Jadi inilah salah satunya ke kami dalam melaksanakan tugas kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang baru. Baik. Iya. Dan mungkin pesan saya sebagai penutup ini Ibu Novini untuk masyarakat, sekarang satu atap bukan hanya masalah privasi atau privat. Yes. Tapi sekarang sudah ada hukum yang mengatur. Jadi jadilah masyarakat yang bijak dan taat hukum. Nah, Terima agar supaya kasih. tidak terjerat hukum begitu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Terima kasih banyak untuk Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro Pak Anang Suhartono SHMH. Pak Anang, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak Novi. Sukses, mudah-mudahan ketemu lagi Pak ya. Saling mendoakan yang terbaik. Kemudian juga untuk Angelia Berlian SH, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Angelia, terima kasih banyak waktunya ya. Sama-sama Ibu. Sukses Angelia. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Juga para penelpon yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan, masukan, sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa siang hari ini. Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.